Selamat siang, perkenalkan nama saya Kris Legawana Panggabean. Saya mengajar di SMK Brigjen Katamso 2 Medan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan program studi bimbingan dan konseling LPTK UMN Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dengan nomor peserta 321446459. Hari ini saya akan melakukan uji kompetensi kinerja di SMK Brigjen Katamso 2 Medan. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat sore. Kok tenang kali? Sebelum kita mulai pembelajaran kita tutup aja pintunya ya. Sebelum belajar perlu kelas yang nyaman, perlu kelas yang tenang, ya kan? Karena kelas bersih, kelas nyaman itu adalah cerminan diri kita juga, ya kan, benar ya? Oke, baiklah, karena semuanya sudah rapi, sudah bersih, saya lihat juga. Kita siapkan dulu kelas seperti biasa. Ketua kelas, silakan berdiri. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersama amin. Selamat siang, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa. Yes, gitu dong. Namanya juga walaupun kita kelas siang, tetap harus semangat. Ice breathing, pernah nggak dengar? Pernah. Oke, kita mulai ice breathing. Oke, jadi saya mau ngajak kita ber-ice breathing. Dengarkan clue-nya. Clue-nya, bumi itu bulat, ya, bulat, ya, oke. Bumi itu bulat, oke. Kalau 9 itu 1, 10 itu 1, 8 itu berapa? 2. 8 itu 2, kok tahu 8 itu 2? Kayak mana tahunya itu 8 itu 2? Mana sih namanya 8 itu 2? Karena bumi itu bulat, jadi ini bulat-bulatnya ada. Oh, bulat-bulatnya ya? Ya, bulat-bulatnya ya? Oke, baiklah. Berarti kita harus benar-benar dilatih untuk fokus. Siang-siang gak ada alasan untuk kita tidak fokus. Tetap fokus, tetap konsentrasi. Karena sehabis ini kita akan memulai materi kita. Tapi sebelum saya mulai materi kita, saya akan absen dulu. Oke, saya akan mulai absensi dulu. Aisyah, Andara, Dila, Atap, Fajar, Marcelo, Marsabila, Giska. Karena semuanya sudah hadir, hari ini Ibu akan berikan layanan bimbingan konseling. Untuk itu benar-benar siapnya kalian? Siap. Yakin? Hari ini Ibu akan memberikan sedikit dulu tentang gambaran apa sih yang mau kita lakukan hari ini. Jadi nanti kita akan beri kelompok apa yang mau kita bahas. Yang kita bahas hari ini adalah topik tentang perencanaan karir dengan layanan bimbingan konseling secara klasikal, ya, secara berkelompok. Nah, sebelum kita masuk apa itu perencanaan karir atau apa itu karir, saya ingin tahu, saya ingin tanya dulu sama kalian. Siapa yang bisa kasih jawaban apa sebenarnya karir itu? Siapa yang tahu apa itu karir? Menurut Marcel, karir itu suatu bidang profesi yang akan kita ambil sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Ya, bidang profesi atau bidang pekerjaan yang mau kita ambil sesuai dengan bakat kita sendiri. Ya, itu memang yang namanya karir. Semua orang pasti tahu apa itu
bakat dan minatnya walaupun itu tidak terlalu dieksplor. Betul kan? Kamu tahu apa bakat minatnya? Ada nggak gambaran yang kamu rasakan? Kayaknya saya punya bakat ini loh. Kayaknya saya punya minat ini loh. Ada nggak kira-kira jadi? Oh basket? Jadi pemain basket? Oh iya? Oh tepuk tangan. Kalau Rena kira-kira punya bakat nggak? Punya mem. Apa itu bakatnya? Servis HP mem. Servis HP. Jadi itulah ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sebenarnya karir itu, ya kan? Nah setelah tahu karir itu apa, lalu kita perlu juga merencanakan karirnya. Oke, hari ini kita akan lihat apa itu perencanaan karir lewat PowerPoint yang sudah Ibu siapkan ya. Oke, silakan dilihat dulu. Kita lihat di sini. Apa judulnya? Perencanaan karir itu fungsinya untuk masa depan. Kenapa harus direncanakan? Biasanya orang punya plan itu jangka waktunya itu untuk yang akan datang. Itulah namanya plan, rencana. Ya kan? Kalau untuk yang sekarang bukan planning lagi namanya, karena sudah kita jalani. Tapi yang mau kita jalani, yang mau kita rencanakan itu namanya adalah rencana atau planning yang mau kita ambil, yang mau kita lalui di masa yang akan datang. Oke, perencanaan karir di masa depan. Salah satu teknik yang dapat dilakukan dalam bimbingan karir adalah teknik diskusi kelompok. Enak kan kalau berdiskusi kan? Enak nggak kalau berdiskusi? Enaknya apa? Berbagi pikiran. Berbagi pikiran. Yuk, jawab dulu. Kenapa penting direncanakan karir? Siapa yang bisa jawab nih? Saya mem. Iya, Nabil. Ya, pentingnya perencanaan karir supaya di masa depan kita tidak bingung untuk minat di profesi kita mem. Nggak bingung ya? Iya. Nggak bingung. Istilahnya kayak nggak berapa-berapa lagi kita ya, kayak nggak buta gitu ya kan? Betul kata si Nabil. Jadi perencanaan karir itu penting sekali supaya kita bisa tahu nih fokusnya mau ngambil jurusan apa ya setelah tamat SMA. Setelah saya ngambil jurusan A, bidang pekerjaan apa ya yang mau saya minati? Nah ini benar sekali ya. Jadi ini pentingnya perencanaan karir. Katanya begini, karir adalah suatu pilihan profesi kan atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Jadi setelah kamu ambil karir itu ada tujuan yang ingin kamu capai. Sama kayak kamu sekarang main bola di lapangan, bola itu kamu arahkan kemana? Ke gawang, artinya itu apa? Gol. 1-0. Ya kan? Itu dia, ada golnya, ada tujuan akhirnya. Nah, di sini katanya karir tertinggi atau puncak karir tidak dapat dicapai secara instan. Sejak dini, sejak sekarang. Ya, jangan mulanya mau jadi dokter tapi nggak pernah belajar biologi, mau jadi desain grafis tapi nggak pernah mau apa? Ngedit, gimana? Ya kan? Jadi itu harus dipersiapkan secara matang, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia, masuklah ke dalam perencanaan karir. Oke, lalu yang V itu adalah vision, pandangan. Jadi harus punya pandangan jangka panjang. Oke, dari penjelasan yang saya paparkan tadi, ya kira-kira ada yang kurang jelas? Paham sampai di sini? Paham. Oke, kalau paham, saya akan nantinya bertanya, ya, bertanya. Tetapi sebelumnya kita buat kelompok dulu. Saya mau 4 kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya, random ya, acak ya, jangan pilih-pilih kawan ya. Silakan 4 kelompok saya mau. Silakan. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi bertanya jawab nantinya, saya akan hadirkan sebuah video. Perhatikan ya.
kira-kira. Waktunya berdiskusi sekarang. Saya ingin bertanya, Nah, oke, silakan Dana. apa langkah yang harus dilakukan untuk meraih kesuksesan? Oke teman-teman, jadi aku mau menjawab pertanyaan dari Ray. Nah kalau menurut aku langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan, yang pertama kita itu harus menyusun visinya terlebih dahulu. Karena visi itu berawal dari mimpi yang nanti bakal kita raih. So jika kamu sudah membuat visi yang kamu lakukan, maka kamu akan mendapatkan kesuksesan kamu yang kamu inginkan nanti di masa depan melalui 5 sampai 10 tahun ke depan. Itu saja Oke, terima kasih teacher. Jawabannya bagus. Ya, yang nggak jadi masalah. Ya kan, yang penting kita ada punya gambaran. Apa langkah-langkah yang mau kita capai itu udah luar biasa, ya kan? Daripada sama sekali tak melangkah. Itu yang bahaya, ya. Saya yakin dan percaya berarti kan sudah memahami sekali tentang perencanaan karir. Apa-apa aja yang mau dipersiapkan untuk merencanakan karir berarti udah tahu lah ya. Nah, hari ini saya mau membuat satu buah tugas kalian dulu sebentar aja, nggak usah lama-lama. Oke, ini namanya LKPD, Lembar Kegiatan Peserta Didik. Di sini ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan ini adalah tentang evaluasi dari pemahaman yang sudah kamu dapatkan dari pemaparan yang sudah saya sampaikan lewat PowerPoint. Jadi ada 3 buah pertanyaan yang harus dijawab secara singkat, jelas dan padat. Tuliskan di sini ada nama, kelas, hari, tanggal hari ini. Ya, langsung dikerjakan aja. Oke, langsung kita kerjakan. Oke, silakan kerjakan ya nak. Ya sudah, boleh saya pukul. Nah, ini saya simpan dulu. Saya mau cek-cek nanti. Dan yang keenam, kita menggambar pola-pola seperti jarum, apel, lemon, stroberi, lalu digunting. Dan yang ketujuh, setelah digunting, kita menuliskan nama-nama karir yang kita minati untuk kedepannya. Setelah itu ditempelkan ke tangkai-tangkai pohon dengan rapi. Sekian pembuatan pohon karir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sudah dilihat ya, berarti udah punya gambaran ya. Tadi di awal. Setelah ini ada kegiatan kita lagi nak ya. Kegiatan kita yaitu membuat project. Projectnya adalah membuat pohon karir. Kalau kita membayangkan pohon itu kan ada dia. Kenapa kita harus membuat pohon karir supaya kamu paham step by step gimana caranya. Oke? Udah disiapkan alat-alatnya? Sudah. Ya, silakan bekerja. Saya kasih waktunya 10 sampai 15 menit. Oke, siapa kelompok yang mau bersedia lah untuk mempersiapkan
siang teman-teman semuanya. Siang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pohon karir. Nah, sebelum kami presentasikannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Renanda Fikri. Nama saya Muhammad Almaliki. Nama saya Rasulillah. Nama saya Nisa Sarina. Nama saya Azara. Nama saya Farida. Selanjutnya akan kami beritahu tentang pengertian pohon karir, tata cara membuat pohon karir, dan fungsi pohon karir. Pengertian pohon karir itu adalah media atau alat bantu untuk merencanakan karir dengan cara yang sistematis. Jadi cara pembuatan pohon karir yaitu melalui dari bawah atau akar, dan yang kedua yaitu melalui batang atas, dan yang ketiga yaitu melalui cabang, dan yang terakhir itu menyiapkan pengalaman kerja. Tentang tujuan karir, yaitu tambahkanlah pada cabangnya dengan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu visualisasikan kemajuan. Gunakanlah warna atau simbol yang berbeda untuk menunjukkan kemajuan karir. Adapun beberapa fungsi dari pohon karir yaitu yang pertama adalah persiapan. Siswa harus mempersiapkan dan mengetahui kita studi apa yang akan mereka ambil di perguruan tinggi ataupun dalam usaha di dunia kerja. Yang terakhir yaitu fungsi pengembangan untuk mengembangkan agar terarah pada karir yang mereka tuju. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke. Ingin bertanya, Mem. Oke, silakan berdiri, Bang. Baik, saya ingin bertanya bagaimana cara mengenali bakat. Jadi cara kita untuk mengenali bakat itu ada beberapa cara, seperti mengikuti tes yang ada di media sosial atau di website dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, lalu juga mengenali hobi, mengenali bakat diri, kemudian bertanya kepada sekitar. Biasanya orang lain yang lebih mengetahui bakat kita daripada kita sendiri. Saya mau bertanya, apa strategi kunci kesuksesan di masa depan menurut kalian? Menurut kami, strategi untuk mencapai kesuksesan dengan cara menghadapi ketakutan, meningkatkan kemampuan pengembangan diri. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Berikan aplausnya. Kelompok yang pertama sudah mempresentasikan hasil karya dari kelompoknya, ya, yaitu karya pohon atau proyek pohon karirnya. Saya mau untuk kelompok berikutnya. Kelompok mana nih yang mau presentasi? Oke, silakan kelompok Nadia dan teman-teman. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pohon karir kami yang sudah kami rancang. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami satu persatu. Nama saya Siti Aziza. Nama saya Muhammad Rafi Zuhairi. Nama saya Nadia Tasya. Nama saya Syafira. Nah, baiklah kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan mulai dari bagian akar. Nah, bagian akar inilah sebagai penentu kita untuk menemukan karir apa yang kita inginkan ke depannya dan bidang yang kita minati. Lalu pada bagian batangnya ini sebagai contoh kita ingin menemukan bidang seperti apa. Misal dalam SMK, di sini saya akan mengambil jurusan akuntansi dan lembaga keuangan. Contoh profesinya itu ada CEO, pengusaha, auditor, akuntan, manajer, dan lain sebagainya. Dan inilah penjelasan mengenai pohon karir kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan sebelum kami menutup presentasi kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, bisakah dari kalian sebutkan contoh bidang profesi beserta jurusannya? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kamu. Jadi contohnya itu ada bidang akuntan, dan dalam bidang akuntan ini kamu dapat memiliki profesi itu seperti akuntan dan lembaga keuangan, manajer, lalu perkantoran, auditor, dan lain sebagainya. Saya ingin menambahi, yang pertama ada bidang, yang kedua ada bidang potensi profesi tenaga kesehatan. Jurusan yang berpotensi pada profesi ini ada perawatan, farmasi, dan ilmu kedokteran. Ya, saya mengerti, sangat mudah dipahami.
saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Keluarga adalah bagian yang paling penting di dalam sebuah hubungan. Keluarga yang memberi dukungan positif akan memberikan rasa kepercayaan diri yang sangat banyak untuk anak yang bingung dalam memilih perencanaan karirnya. Dan keuangan juga salah satu faktor penting dalam perencanaan karir seseorang. Contohnya, jika kita memiliki ekonomi yang cukup, kita dapat melanjutkan kuliah dengan memiliki jurusan yang kita inginkan. Tetapi jika kita memiliki ekonomi di bawah, kita jangan berkecil hati, karena jika kita memiliki bakat dan minat potensi, itu bisa menjadi peluang pada diri kita untuk bisa mencapai kesuksesan dalam karir kita. Begitu para dealer. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi. Inilah presentasi pengembangan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan kedepannya akan mempermudah kalian untuk menentukan bidang yang kalian minati, yang minati dan bidang yang sesuai dengan kompeten kalian semua. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Kita katakanlah ini kelompok 2 ya, karena mereka yang nomor 2 yang maju. Bagus sekali pemaparan tentang pohon karirnya. Tadi mereka sudah sampaikan. Semoga teman-teman juga nantinya dapat menentukan pilihan karir yang terbaik. Terima kasih teman-teman. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baiklah teman-teman semuanya, anak-anak ibu, hari ini kelompok yang kedua cukup baik sekali mempresentasikan. Kelompok 1 juga bagus, kelompok 2 juga bagus. Nanti kelompok berikutnya lebih bagus lagi, ya nak ya. Oke, untuk itu saya berharap untuk semua kelompok yang ada di sini semuanya benar-benar memahami apa yang sudah saya paparkan. Tapi saya yakin dan percaya, kayaknya sih semuanya sudah mengerti, sudah memahami, semuanya sudah buat pohon karir juga dan sudah dipresentasikan juga, hasilnya juga sangat baik menurut saya. Nah, kita sebentar lagi akan selesai ya pembahasan materi ini. Tapi sebelum selesai ya, saya ingin sekali dari antara kalian ada satu orang yang bisa menyimpulkan hasil yang sudah kita pelajari hari ini. Ya kayak refleksi lah ya. Oh bentar masa ya, sebentar ya nak ya. Semangat kan masa ya hari ini ya. Dia mau menyimpulkan, berarti dia memang benar-benar mengikuti sekali hari ini tentang materi hari ini ya. Oke sebentar. Nah saya kepingin sekali tuh, apa sih feedback, apa sih umpan balik yang kalian terima dari apa yang sudah saya sampaikan. Silakan Maksya. Jadi menurut kesimpulan materi karir itu adalah bidang profesi yang sudah kita minati sejak dulu dan akan kita ambil di masa depan. Sedangkan perencanaan karir adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan arah, terfokus, dengan nilai-nilai bakat, minat dan lain lainnya. Adapun kayak langkah-langkah dalam menentukan karir, yang pertama kita harus tahu dulu karir apa yang kita inginkan. Yang kedua kita harus mengetahui minat dan bakat apa yang ada dalam diri kita. Yang ketiga kita tuh harus mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang profesi yang kita mau kan ya. Yang keempat itu adalah masalah keuangan. Yang kelima kita harus mencari tahu saran mengenai lingkungan keluarga, sahabat dan lain-lain. Dan masih menangkap rumus dari perencanaan karir yaitu ada talent ditambah 2P yaitu passion dan purpose, ditambah lagi informan dan ditambah vision. Itu menurut Mas Syarif. Wah luar biasa teman-teman. Refleksi yang sangat baik sekali menurut saya. Masa cukup memahami, tapi saya rasa semuanya cukup memahami ya. Dari pemaparan saya, dari kesimpulan yang dibuat Maksa, saya rasa bahasa Maksa itu cukup bisa dipahami sekali. Oke, baiklah nak, kita sudah sampai di penghujung dari kegiatan kita. Apapun yang Ibu sampaikan hari ini, ya, apalagi ini adalah sebuah perencanaan karir yang Ibu sampaikan. Semoga ini juga menjadi penentu yang terbaik buat kalian untuk menentukan bidang-bidang karir dan profesi yang akan kalian ambil nantinya, baik itu setelah tamat SMK, baik itu nanti memilih untuk kuliah, ya, dan kalian memilih jurusan yang terbaik dan mendapatkan bidang profesi yang terbaik juga, dan itu akan menentukan masa depan kalian yang lebih cerah.
Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak ibu. Berarti dari presentasi terakhir adalah sesi penutup dari kegiatan kita hari ini tentang perencanaan karir ya, dengan topik perencanaan karir. Sangat luar biasa sekali antusiasnya dalam mengikuti layanan bimbingan hari ini. Saya harapkan kalian nantinya bisa menentukan karir dengan baik dan memiliki profesi-profesi yang baik juga di masa yang akan datang ya. Rancanglah karirmu dari sekarang karena masih banyak waktu-waktu yang terbaik untuk merancang sesuatu yang karir yang baik juga ya. Oke anak-anak ibu, hari ini saya rasa cukup dulu topik kita perencanaan karir. Minggu depan kita akan membahas topik layanan yang berbeda, yaitu ada yang tahu kira-kira? Masih berhubungan dengan ini juga. Topik minggu depan adalah percaya diri menentukan masa depan ya. Jadi percaya, tadi kita udah merencanakan karir dan perlu lebih percaya diri lagi. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih dan selamat sore. Silakan untuk mengambil hikmah yang sudah kita lakukan hari ini. Ada baiknya kita siapkan kelas, berdoa supaya kita bisa melanjutkan kegiatan kita yang berikutnya. Silakan ketua kelas. Baik, semuanya berdiri. Sebelum kita masuk pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersama damai